menjadikan sholat sebagai tiangnya. Ini filosofinya. Ketika orang sudah melakukan 5 perkara ini, ya dia sudah megang Islam. Ada orang tidak haji karena tidak punya uang. Apakah dia masih bisa pegang Islam? Masih bisa tidak? Kalau dia tidak puasa gara-gara dia sakit-sakitan atau emang sudah tua renta, apakah dia masih bisa megang Islam? Masih. Kalau dia nggak zakat gara-gara memang nggak punya duit, dia masih pegang Islam tidak? Tapi kalau dia tidak sholat, apakah dia bisa dikatakan Islam? Tsumma sholatu wassalam ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil liqa'id dayyan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, terutama masih memberikan kita karunia terbesarnya, yaitu dengan memberikan kita nikmat Islam. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena nikmat-nikmat dunia ini akan hilang, tetapi nikmat Islam ini akan kita bawa sampai akhirat. Walaupun kita masuk neraka, tetapi di hati kita ini ada kalimat la ilaha illallah. Dengan nikmat la ilaha illallah itu, dengan nikmat Islam tadi itu, kita bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Maksudnya semesta alam seperti apa? Maksudnya di penjuru dunia, dari ujung dunia ke ujung dunia lagi, semuanya akan berada di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Semua itu akan menjadi umat dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan tidaklah ada matahari terbit kecuali di sana akan terdengar naungan suara azan, panggilan suara Islam. Bahkan di desa ini, di tempat ini, kita masih mendengar azan. Yang mana azan pertama kali itu berkumandangnya di mana? Di Mekah, di sana, di Madinah, di Arab. Kalau jalan dari Arab ke sini 12 jam pakai pesawat. Tetapi kumandang azan yang ada di Madinah itu bisa kita kumandangkan lagi di sini. Kenapa? Karena itu cahaya imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara cahaya itu kita bisa mendengarkan Allahu Akbar, kumandang azan di masjid kita ini. Yang mana kumandang azan ini sebenarnya merupakan suatu filosofi hidup kita. Di balik azan ini sebenarnya ada filosofi hidup kita, yaitu manusia ini hidup dilahirkan dari dunia hingga dia mati. Yaitu yang mana azan ini kita memulainya dengan kalimat Allahu Akbar, dan kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Manusia memulai hidup dengan membawa nama Allah dan mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Membawa kalimat itu sampai dia mati. Di antara hidup dan matinya itu terdapat suatu aksi yang mana digambarkan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari raih kesuksesan. Kesuksesan manusia itu bukan kesuksesan yang sifatnya hanya mendapatkan dunia. Benar, kita hidup ini mau cari kesuksesan. Tapi jangan lupa, sebelum hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Dampingi kesuksesanmu, duniamu, karirmu dengan ibadah. Jadi ini yang kita lakukan di dunia kita, antara hidup dan mati. Kita hidup memulai dengan membawa kalimat Allahu Akbar, kita mati membawa kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, sebenarnya di balik azan ini ada suatu hal yang besar, yaitu di mana di azan ini kita belajar yang namanya taufik. Apa itu taufik? Taufik itu sebagaimana dikatakan para ulama, taufik itu adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk melakukan ibadah. Ada orang Islam, tetapi kita lihat dia ibadahnya lebih rajin dari kita. Itu kenapa? Karena Allah kasih dia taufik. Taufik itu mahal. Yang mana kemampuan ini, taufik ini Allah berikan kepada hambanya sehingga hambanya tadi mampu beribadah kepada Allah dengan secara sungguh-sungguh. Dan taufik itu kita ketemu di azan juga. Nabi Muhammad SAW sabdakan di dalam hadisnya, jika kalian mendengar muazin berkumandang, jawablah azan itu sesuai apa yang dikatakan muazin. Jadi kalau ada muazin bilang Allahu Akbar, apa yang kita katakan? Apa yang kita jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, kita jawabnya bagaimana?
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita menjawab? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas sampai di hayya 'ala shalah, apa yang kita jawab? Kok beda? Sempat mikir nggak kita? Sempat tafakur nggak? Sempat tadabbur nggak? Kenapa sebelumnya sama, sampai di hayya 'ala shalah dan falah beda? Ke belakangnya sama lagi. Inilah yang namanya i'tiraf, pengakuan seorang hamba. Hamba mengaku ya ketika disuruh sholat, ya Allah, sesungguhnya la haula wala quwata. Ayo sholat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan aku melakukan ibadah kecuali dari taufik darimu ya Allah. Ayo sholat, la haula wala quwata. Tidak ada daya aku melakukan ibadah, tidak ada kekuatan meninggalkan maksiat kecuali taufik darimu ya Allah. Makanya ketika Allah panggil, hayya 'ala shalah, ayo sholat. Kita nggak ngaku bahwa ibadah ini dari diriku, tapi apa? Pemberian dari Allah. Kalau bukan taufikmu, bagaimana aku bisa beribadah ya Allah? Ayo raih kesuksesan. Ya Allah, suksesnya kami itu pemberian darimu. Kami berusaha seperti apapun, kalau engkau tidak menakdirkan kami sukses, kami tidak sukses. Kalau rezeki itu sifatnya gara-gara kerja, tukang menjadi orang yang paling kaya karena kerjanya lebih keras. Tapi ada orang yang duduk diam di rumah, uangnya dapat banyak. Sekarang lagi apalagi dengan cara yang main pakai trending ini, yang main pakai investasi, bisa main pakai beberapa investasi yang sifatnya. Maka taufik ini sesuatu yang mahal. Dan alhamdulillah di tempat ini kita masih mendengar azan. Yang mana ini adalah titik cahaya. Yang mana titik cahaya ini akan menyebarkan cahaya di sekeliling kita. Maka yang harus kita tahankan adalah hidupkan masjid kita, hidupkan tempat kita ini dengan azan. Setelah kita mengaku kita menjadi orang Islam, kita harus melakukan namanya rukun Islam atau pokok-pokok Islam. Bunyal Islamu 'alal khams. Di dalam hadis, Islam itu dibangun melalui 5 perkara. Perkara pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, lakukan haji bagi yang mampu. Jadi agama ini, rukun Islam ini ada 5. Seperti jari kita ini ada 5. Jadi Islam itu seperti ini nih. Anggaplah ini Islam. Ini nih siwak ini Islam. Jadi kalau orang mau Islam, disuruh apa? Syahadat. Setelah itu sholat, setelah itu zakat, setelah itu puasa, setelah itu haji kalau dia mampu. Kalau orang sudah melakukan 5 hal ini, berarti dia sudah megang Islam secara kuat. Sudah memegang Islam secara kuat. Dan di antara 5 rukun ini, yang menjadi tiangnya agama adalah sholat. Kata Nabi SAW, sholat itu tiangnya agama. Kalau ditinggalin, hancur. Kalau dia diriin, sudah bangunin agamanya dia. Bagaimana agama itu hancur? Bagaimana agama itu menjadikan sholat sebagai tiangnya? Ini filosofinya. Ketika orang sudah melakukan 5 perkara ini, ya dia sudah megang Islam. Ada orang tidak haji karena tidak punya uang. Apakah dia masih bisa pegang Islam? Masih bisa tidak? Kalau dia tidak puasa gara-gara dia sakit-sakitan atau emang sudah tua renta, apakah dia masih bisa megang Islam? Masih. Kalau dia nggak zakat, gara-gara memang nggak punya duit, dia masih pegang Islam tidak? Tapi kalau dia tidak sholat, apakah dia bisa dikatakan Islam? Maka yang Rasulullah SAW katakan, perbedaannya orang kafir dan orang muslim itu cuma sholat. Jangan sampai kita hilangkan Islam itu. Bahkan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah SAW ini melihat di sekeliling beliau ini kejadian-kejadian yang aneh, yaitu salah satunya adalah kejadian-kejadian orang yang dihukum atau disiksa di neraka. Apa? Salah satunya yang Rasulullah SAW lihat, di sana ada orang turbahu ru'usum, kepala-kepala mereka ini dititi, digeprek dengan batu-batu yang besar. Rasulullah SAW ketika itu tanya kepada Jibril, ya Jibril, mahaula, ini kenapa orang-orang ini sampai kepala mereka dititi dengan batu besar, kemudian utuh lagi, dititi, utuh lagi, dititi, utuh lagi. Kenapa mereka ini? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, karena heran ada orang diberi hukum seperti ini. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ketahuilah, ini orang yang dapat hukuman ini adalah orang-orang yang mana di dunia itu ketika Allahu Akbar, dia berat bangun kepala untuk sholat. Balasannya apa? Di TV. Bahkan sebelum kita di akhirat, kita akan mendapat hukuman di dunia kalau kita nggak ngerjain sholat, yaitu diberi hewan namanya sujaul aqra. Ini hewannya seperti ular besar sekali, yang kalau dia lilit kita tidak bisa lepas, dikubur nanti dia lilit kita.
Yang mana kalau dia kalau ngeluarin suaranya itu kayak halilintar. Ini kalau kita tidak sholat. Maka Islam ini ingin menunjukkan kalau kita mengaku Tuhan itu adalah Allah, itulah Tuhan kita, buktikan dengan kita bersujud kepadanya. Karena kita hakikatnya hidup dunia ini harus tahu siapa Tuhan, siapa hamba. Kenapa kita harus tahu Tuhan siapa hamba? Karena hakikatnya seperti, atau analoginya seperti kita kerja di perusahaan. Kita ini kerja di perusahaan. Kita tahu bosnya kita siapa toh? Kalau kita tahu bosnya kita, bilang namanya Khalid, bos saya nama Khalid. Kemudian dia perintahkan saya beberapa hal. Otomatis saya sebagai bawahan, anak buah saya otomatis apa? Patuhi. Kenapa? Dia ini bos. Dia ini bos. Saya tahu saya bawahan, jadi saya tidak berani macam-macam, ini bos. Begitu juga manusia harus tahu siapa Tuhannya. Agar apa? Agar kalau Tuhan itu memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita, kita kerjakan. Permasalahannya kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Dan kalau kita mau mengaku itu bosnya kita, kalau dia suruh kita kerjakan. Kalau kita mau mengakui dia Tuhan kita, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Maka dasar kita untuk beribadah itu kita harus tahu posisi kita sebagai apa? Hamba. Dan siapa posisi Tuhan kita. Maka dari itu pada bulan ini adalah bulan di mana hendaknya kita mulailah membangun jati diri kita, perkuatkan agama kita. Yang mana ketika kita sholat masih belum benar, kita benarkan. Yang puasa kita masih bolong, kita sempurnakan. Zakat belum kita laksanakan, kita kerjakan. Jangan sampai semua ini akan terlepas begitu saja. Karena masjid ini, musola ini sebagai bukti perjuangan Islam ada sampai di sini. Kalau membangun masjid musola ini saja sulit, ketahuilah dakwah Nabi Muhammad SAW itu 1000 kali lebih sulit daripada kita. Nabi dakwah ditantang oleh siapa? Ditantang oleh siapa? Keluarganya sendiri, sehingga beliau dari Mekah dikeluarkan ke Madinah. Maka harus kita syukur kita dilahirkan dalam rahim-rahim orang Islam. Kita dilahirkan menjadi orang Islam. Karena tidak ada nikmat yang paling besar selain nikmat iman. Hadza minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.